Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Vija Mujako. Pada video kali ini saya akan memaparkan 10 soal tes wawasan kebangsaan CPNS tahun 2024. Masih pada materi sejarah lahirnya Pancasila ya. Oke, langsung saja ke soal pertama. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Filsafat bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Oke, lanjut kita lihat jawabannya ya. Nah, ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Maka jawaban yang benar adalah yang C ya, yaitu ideologi negara. Next, soal nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Baik, langsung kita lihat jawabannya ya. Jadi ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Maka yang jawaban yang benar ialah yang B ya, yaitu menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Next, soal nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia, sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya ya. Nah, Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wasid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Maka jawaban yang benar ialah yang E ya, yaitu Panitia 9. Lanjut soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafat bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita bangsa. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Maka jawaban yang benar ialah yang D ya, yaitu sebagai dasar negara. Next, soal nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, C.
Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau yang E. TAP MPR. Oke, lanjut kita lihat jawabannya ya. Nah, walaupun tidak secara implisit disebutkan kata Pancasila, namun pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat berbunyi, maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang benar ialah yang C, yaitu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Next, soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus tahun 1945, D. 18 Agustus 1945, atau yang E. 19 Agustus 1945. Oke, kita lihat jawabannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea keempat. Maka jawaban yang benar ialah yang D ya, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Next, soal nomor 7. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lihat jawabannya ya. Prinsip sila kelima adalah keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Maka jawaban yang benar ialah yang E ya, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, soal nomor 8. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan dudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Oke, kita lihat jawabannya ya. Stat fundamental norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori stat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nawieski, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Maka jawaban yang benar ialah yang B ya, yaitu Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Oke, lanjut soal nomor 9.
Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, E. Nilai umum. Baik, kita lihat jawabannya. Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa karena sumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, maka jawaban yang benar ialah yang A ya, yaitu nilai kerohanian. Oke, soal yang terakhir. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Baik, kita lihat jawabannya. Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara, sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan Indonesia. Maka jawaban yang benar ialah yang A ya, yaitu dasar dan ideologi negara. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih dan selamat belajar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.